Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Seperti biasa, pastikan Anda siap untuk belajar dan pasti bisa. Oke, kali ini kita masih membahas persamaan kuadrat, yaitu yang ketiga, dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Mari langsung saja kita mulai. Ini dari bentuk yang sudah kita pakai selama ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Waktu itu sudah tahu cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jadi ini caranya sama dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu dari bentuk begini. Lalu kita buat menjadi ax kuadrat plus bx, lalu c-nya jadi di ruas kanan, berarti jadi negatif di sini ya. Nah, kalau sudah tinggal ini a-nya kita jadikan 1. Kita jadikan 1, berarti nanti semuanya kita bagi dengan a. Ini a dibagi a, jadi nanti 1 semuanya dibagi a. Maka jadi seperti ini. Ini A-nya sudah 1, sekarang yang lainnya jadi seperti ini. Kalau sudah begini tinggal ditambah. Masih ingat ya? Kedua ruas ditambah dengan apa? Nah, ini. Dengan B per 2A. Dikuadratkan. Masih ingat waktu itu melengkapkan kuadrat sempurna, kalau sudah begini, ini langsung saja. Berarti ini sama saja 2 suku dikuadratkan ya, langsung saja nih yang ruas kiri langsung kita tulis saja sebagai kuadrat dari ini yang depan lalu yang ini ya. Jadi begini, x ditambah b per 2a, jadi yang depan dengan belakang nih dikuadratkan. Sedangkan yang ruas kanan yang ini, yang ruas kanan kita selesaikan, kita hitung. Ini dikuadratkan jadi b kuadrat, ini jadi 4a kuadrat, ini jadi begini. Sedangkan untuk menjumlahkan kita samakan penyebutnya. Ini a kan tadinya ya, tadinya a, di sini jadi sama dengan ini jadi 4a kuadrat. Berarti dikalikan 4a. Nah, karena yang ini dikalikan 4a, maka yang min C ini juga dikalikan dengan 4A. Kita tulisnya urut abjad. Jadi A dulu, min 4A C. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya, maka di sini jadi seperti ini. Ini masih tetap sama ya, ini yang di dalam kurung ini masih sama. Sedangkan yang ruas kanan ini jadi urut abjad, berarti ini dulu atau yang positif dulu baru nanti negatif nih. B kuadrat ini ya, lalu ini jadi min 4AC nih, dikurangi 4AC. Sekarang tinggal dihilangkan pangkatnya. Dihilangkan pangkatnya berarti di akar ini di akar jadi begini. Nah, yang bisa di akar ini 4 di akar jadi 2, lalu A kuadrat di akar juga bisa keluar. Berarti jadi yang bisa keluar yang per ini yang di bawah, yang atas masih tetap. Terus ingat kalau di akar ya, kalau positif di akar maka hasilnya ada 2, yang satunya positif, satunya negatif ya. Nanti seperti itu. Ini jadi yang di bawah ini yang penyebutnya ini langsung sudah keluar dari akar. Nah, sedangkan yang ini B per 2A, ini ke sini jadi min, jadi negatif. Sudah, ini jadi untuk nilai X-nya. Ini sekarang jadi yang buat rumus ini ya. Karena nanti terpakainya ini yang ini pakai akar, nilainya ada 2, maka jadi di sini X1, X2-nya. Jadi yang satunya ini supaya menghafalnya tidak sulit, ini penyebutnya disatukan ini ya.
Maka ini B-nya jadi min B. Ya, ini min B, lalu di sini plus min karena nilainya nanti ada yang positif, ada yang negatif. Ini kalau di akar ya, masih ingat kan ya? Nah, ini rumus yang dimaksud tadi ya, rumus ABC yang dimaksud. Jadi ini dihafalkan maksudnya supaya lancar, supaya mudah menghitungnya langsung. Kalau mungkin tadi dari mana ketemunya itu, nah, yang penting nanti ini hafal gitu ya. Sudah ya, seperti ini jadi rumusnya. Nah, untuk yang berikutnya ada juga ini ditulis lagi supaya ingat ya. Ada juga nanti yang disebut dengan nilai diskriminan. Ya, nilai diskriminan itu yang ada di sini nih. Yang ada di akar ini, yang di akar nih. Jadi B kuadrat min 4AC nih. Yang ini nilai diskriminan. Nah, sekaligus nanti supaya mengetahui ciri-cirinya. Kalau nilai diskriminannya lebih dari 0, nanti akar-akarnya pasti berbeda. Nah, kalau diskriminannya sama dengan 0, itu akarnya kembar atau akarnya sama. Sedangkan kalau kurang dari 0, itu tidak mempunyai akar. Nah, ini. Sekarang kita buktikan dulu, kita coba dulu ya untuk contohnya yang ini, yang nilai diskriminannya dihitung nanti ketemunya bagaimana. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini yang sudah sering kita hitung, ini x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, kita hitung diskriminannya bagaimana. B kuadrat ya, B kuadrat berarti 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 6. Ini. Jadi 25 dikurangi ini 24, ketemunya 1. Nah, 1 itu kan lebih dari 0. Berarti diskriminannya lebih dari 0. Jadi ini contoh untuk yang A. Ini karena sudah pernah dihitung waktu itu ya, udah sering. Ini ketemunya, ini kan difaktorkannya nih 3 dengan 2 ya. Difaktorkannya 2 dengan 3 karena kalau dijumlahkan jadi 5. 2 dengan 3 jadi 5, kalau dikalikan jadi 6. Waktu itu sudah ketemu, maka X1-nya jadi negatif 2, X2-nya negatif 3. Masih ingat kan ya? Ini ya. Ini jadi beda. X1 dan X2-nya beda, akar-akarnya beda. Sekarang yang nomor 2 kalau sudah. Sekarang yang nomor 2, yang B maksudnya ini ya. Yang B contohnya untuk yang nilai diskriminannya sama dengan 0. Kita hitung coba. Ini contohnya. B kuadrat berarti min 12 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 36. 12 kuadrat ini negatif jadi positif ya. Jadi 144. Ini dikurangi, nah 4 kali 1 kali 36, 4 kali 30 jadi 120 ditambah 4 kali 6 24. 120 ditambah 24 jadi 144 juga. Ini. Jadi 0. Nah, itu diskriminannya 0. Nah, kalau kita lihat dari pemfaktorannya, kalau difaktorkan ini 36 berarti 6 kali 6 kita pilihnya ya, 6 kali 6 karena di sini jumlahnya jadi min 12. Ini ya, negatif 12 di sini min 6 kali min 6. Ini jadi plus 36. Kalau dijumlahkan min 6 dengan min 6 jadi min 12. Maka X1 dan X2-nya sama ini kan. Ya. Masih ingat kan? X1 dan X2-nya berarti 6. Itu ya, itu buktinya ya. Kalau di sini diskriminannya 0, maka
akar-akarnya sama atau kembar gitu. Jadi cukup satu saja yang ditulis. Nah, sekarang yang C, yang ketiga, yang C. Yang kurang dari 0. Ya, contohnya ini. Kita hitung nilai diskriminannya. B kuadratnya berarti 3 kuadrat, jadi 9 dikurangi 4 kali 1, A-nya 1, C-nya 5, jadi 4 kali 1 kali 5 itu 20. 9 dikurangi 20, jadi ketemunya negatif 11. Negatif 11 kalau di akar itu jelas tidak bisa. Ini karena ada di dalam akar kan, ya. Jadi tidak ada. Makanya ini kalau dicari pakai difaktorkan juga tidak bisa. Makanya kita hitung saja pakai rumus ABC tadi. Kita hitung X1, X2-nya bagaimana? Ya, kita hitung saja nih. Pakai rumus ABC ya. Min B berarti min 3, lalu plus min. Ini akar, ini B kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi 4 kali A, 1 kali C, 5. Jadi yang di akar ini di bawahnya per 2 kali A kali 1 ya. Nah, ini akan terlihat di dalam akar ini. Ini kan tetap, yang ini 9, ketemunya 9 dikurangi 20. Ini akar min 11. Akar negatif itu tidak ada ya. Berapa kuadrat yang hasilnya negatif tidak ada. Nah, makanya ini di sini tidak mempunyai akar gitu. Ya, jadi ini maksudnya ya. Nah, sekarang tinggal kita coba untuk yang ke soal yang untuk mencari nilai X1, X2 menggunakan rumus ABC tadi. Ya, kita coba. Yang pertama yang seperti ini. Sekali lagi kita tulis lagi rumusnya. Nah, ini kita masukkan angka-angkanya. Min B berarti B-nya 5, lalu plus min di sini. Akar B kuadrat berarti 5 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 2, C-nya min 3. Ini per 2 kali A-nya 2. Sudah ya, angkanya sudah sesuai ya. Sudah, tinggal kita hitung. Di sini 5 kuadrat 25, yang ini negatif. Ini di sini negatif lagi, jadi hasilnya positif ya. Ini 4, ke sini 8, 24. Ini jadi 49. Ini jadi yang di dalam akar 49, ini juga 4 ya. Sudah ketahuan ini semua angkanya. Sekarang jadi yang beda hanya di sini. Satunya positif 7, satunya negatif 7. Maka X1-nya min 5 ditambah 7 bagi 4. Berarti di sini 2/4 atau disederhanakan jadi setengah, sedangkan X2-nya di sini negatif 5, negatif 7. Ya, utang 5, utang 7 gitu ya. Utang lagi gitu. Ya, jadi negatif 12. Di sini dibagi 4 berarti negatif 3. Oke ya, menggunakan rumus hanya begitu karena dimasukkan saja angkanya ke dalam rumus. Jadi tinggal memasukkan angkanya disesuaikan dengan yang diketahui A, B, C-nya itu tadi. Nah, untuk latihan sekarang dicoba ini. Nah, ini kalau diketahui X1 untuk menyebutkan S1, X2-nya ini X-nya setengah dan negatif 3. Ya, sekarang soalnya. Soalnya kalau tadi hanya menghitung atau mencari nilai akar-akarnya, sekarang dua-duanya dengan menghitung nilai diskriminan juga. Ya, nanti kalian coba hitung akar-akarnya, dicari X1, X2-nya, juga dicari nilai diskriminannya. Ini untuk soal-soal berikut ini
Ya, masih mudah, angka-angkanya masih mudah. Nah, ini untuk latihan. Kalau kalian mau menambah lagi supaya lebih lancar lagi, lebih paham lagi, silakan mau ditambah lagi dari soal yang di buku paket, baik itu latihan 2.1, 2.2, mau diteruskan yang mana saja, karena kemarin sudah yang cara memfaktorkan dengan melengkapkan kuadrat sempurna, lalu yang ini dengan rumus ABC. Jadi mau dicoba diulang-ulang lagi, silakan saja supaya lebih lancar ya. Ini cukup sekian saja, semoga lebih paham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.